Hai semua, selamat datang di video ini. Perkenalkan, saya Desa Srinadi, mahasiswa S2 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai kajian teoritis dan praktis dari filsafat pendidikan. Seperti yang kita ketahui, pengetahuan manusia yang berbeda-beda ini dapat diintegrasikan melalui filsafat sehingga menghasilkan suatu pandangan yang utuh tentang kehidupan, makna kehidupan, dan alam semesta. Nah, hal ini membuat filsafat dijadikan sebagai landasan berpikir dari setiap bidang kehidupan manusia agar manusia memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Nah, salah satu bidang tersebut yaitu bidang pendidikan. Nah, filsafat pada bidang pendidikan ini dapat dikaji dari dua aspek. Yang pertama yaitu kajian teoritis dan yang kedua yaitu kajian praktis. Kajian teoritis ini memuat kajian-kajian filsafat, diantaranya definisi filsafat pendidikan, sumber filsafat pendidikan, ruang lingkup filsafat pendidikan, dan hubungan antara filsafat dengan pendidikan. Selanjutnya, pada kajian praktis ini memuat tentang realitas atau aplikasi filsafat pendidikan pada aspek-aspek pendidikan, seperti pada perumusan dasar dan tujuan pendidikan, guru dan peserta didik, kurikulum, dan sistem pendidikan. Baik, yang pertama yaitu mengenai definisi filsafat pendidikan. Nah, filsafat pendidikan ini dapat diartikan sebagai ilmu yang berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pendidikan dan kaidah filosofis pendidikan, sehingga filsafat ini dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan. Selanjutnya, filsafat pendidikan ini sama seperti filsafat pada bidang lainnya yang memiliki beberapa sumber. Nah, adapun sumber dari filsafat pendidikan yang pertama yaitu manusia, dikarenakan manusia memiliki berbagai macam hubungan dan pengalaman sehingga membantu proses penciptaan sikap dan sistem keyakinannya. Sumber yang kedua yaitu sekolah, dikarenakan pengalaman, jenis dan guru pada suatu sekolah itu berbeda sehingga akan mempengaruhi bagaimana filsafat pendidikan dari suatu individu. Dan sumber yang terakhir yaitu berupa lingkungan, karena lingkungan ini dijadikan tempat bagi seseorang untuk tinggal dan dibesarkan sehingga akan mempengaruhi bagaimana filsafatnya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup dari filsafat pendidikan. Nah, menurut Hasanah pada tahun 2022 terdapat 6 ruang lingkup filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu adanya perumusan secara tegas mengenai sifat hakiki pendidikan. Yang kedua yaitu perumusan hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Yang ketiga yaitu perumusan hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. Yang keempat yaitu perumusan hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. Yang kelima yaitu perumusan hubungan antara filsafat pendidikan, dan politik pendidikan. Dan yang terakhir yaitu perumusan sistem nilai dan norma atau isi dari pendidikan yang menjadi tujuan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya yaitu hubungan filsafat dengan pendidikan. Nah, hubungan filsafat dengan pendidikan ini dapat ditinjau dari 3 aspek. Yang pertama yaitu filsafat secara filosofis, yang mana suatu pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan dan menyusun teori-teori pendidikan. Yang kedua yaitu filsafat secara fungsional, yang mana memberikan arah bagi teori pendidikan yang telah ada, sehingga dapat dijadikan dasar pada aliran filsafat yang memiliki hubungan dengan kehidupan manusia. Selanjutnya ada filsafat pendidikan itu sendiri yang ditinjau secara fungsional, memberikan petunjuk dan arah dalam pengembangan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan atau pedagogi. Selanjutnya yaitu kajian praktis filsafat pendidikan yang ditinjau dari aspek-aspek pendidikan. Nah, yang pertama
pertama yaitu tujuan dan dasar pendidikan, yang mana filsafat ini mempunyai peran sebagai inspirasi, yaitu memberikan inspirasi dalam merumuskan suatu tujuan pendidikan bagi suatu negara dan masyarakat, sehingga nantinya tujuan pendidikan tersebut dapat memberikan arah yang jelas dan pelaksanaan pendidikan yang tepat. Selanjutnya yaitu pada guru dan peserta didik, yang mana filsafat ini akan memberikan warna yang berbeda mengenai perilaku dan pengelolaan proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu kurikulum, yang mana kurikulum ini berpedoman pada filsafat dan bersifat progresif, artinya diperbarui sesuai dengan kemajuan zaman. Selanjutnya ada sistem pendidikan, yang mana pada sistem pendidikan ini filsafat memiliki peran dalam merumuskan secara normatif bagaimana dasar-dasar dan tujuan pendidikan, hakikat dan sifat manusia yang berkaitan secara langsung dengan aspek pendidikan, kandungan isi kurikulum, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kepribadian, yang mana pendidikan ini berusaha untuk mengubah sikap dan tingkah laku peserta didik sesuai dengan tatanan budaya. Dan yang terakhir yaitu sumber daya manusia, yang mana setiap manusia memiliki potensi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan terkait kajian teoritis dan praktis dari filsafat pendidikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.